Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Kita lanjutkan materi kita, yaitu bab isim fa'il. Ismul fa'il ialah isim yang menunjukkan pelaku suatu perbuatan. Biasanya diartikan yang Contohnya nasirun dari kata nasoro yansuru. Nasoro yansuru, menolong, telah menolong atau akan menolong. Tapi kalau nasirun yang menolong atau penolong, orangnya, pelaku suatu perbuatan. Atau katibun dari kata kataba yaktubu. Katibun yang menulis atau penulis. Contoh lain ada doribun dari kata doroba yadribu, memukul. Memukul atau pukulan itu kata kerja. Tapi kalau doribun, orang yang memukulnya, orang yang memukul. Lalu sini ada pola isim fa'il. Pola isim fa'il ialah fa'ilun atau fa'ilun. Jadi ada dua di sini dijelaskan. Fa'ilun atau fa'ilun dengan fa panjang atau ain yang panjang. Fa'il. Pertama fa'ilun, yang kedua fa'ilun. Contohnya nasoro jadi nasirun, atau kafaro jadi kafirun, fasaqo jadi fasikun. Ini sama seperti contoh di atas dengan wazan fa'il. Adapun yang wazan fa'il, contohnya kaburo jadi kabir, soguro jadi sogir, jamula jadi jamil. Biasanya wazan fa'il ya untuk kata-kata sifat. Kata-kata sifat tadi kabir, sogir, jamil, ba'idun, qoribun, dan lain-lain. Langsung kita ke tasrif isim fa'il dengan wazan fa'il. Yang pertama ada fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Ini sama seperti apa? Isim mufrad, isim mutsanna, dan jamak muzakkar salim. Untuk yang muzakkar muzakkar fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Lalu untuk yang muannasnya fa'ilatun, ada tambahan tak marbutoh di situ. Atau yang kedua isim mutsanna muannasnya fa'ilatani, dan jamak muannas salimnya fa'ilatun. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Ini untuk apa? Tasrif isim fa'il. Untuk kalimat yang lainnya samakan saja seperti pola di atas. Contoh di sini ada contoh lain, nasirun tadi. Nasirun, nasironi, nasiruna, nasiratun, nasirotani, nasiratun. Demikian pula kalimat solih, fasik, kafir, katib, dan contoh-contoh yang lain Keterangan di sini tasrif isim fa'il hanya 6. Tadi hanya 6. 3 untuk muzakkar dan 3 untuk muannas, baik yang ghaib, mukhatab, atau mutakallim muzakkar, dan 3 juga untuk muannas, ada ghaibah, mukhatabah, dan mutakallimah. Bedanya apa? Oleh yang muzakkar ghaib sebutannya, sedangkan yang muannas ghaibah jadi bedakan itu tak marbutohnya. Tasrif isim fa'il hanya 6, yaitu 3 untuk muzakkar baik ghaib, mukhatab, atau mutakallim, dan 3 untuk muannas baik yang ghaib, mukhatab, atau
ghaibah, mutakallimah atau mukhatabah atau mutakallimah ya. Isim fa'il tidak mempunyai domir dan juga tidak menunjukkan zaman seperti kata kerja ya. Beda. Kalau kata kerja dia menunjukkan zaman. Ada kata kerja bentuk lampau, ada kata kerja bentuk yang akan datang seperti fi'il madi dan mudhari. Adapun isim fa'il dia tidak menunjukkan zaman, waktu, baik yang lalu atau yang akan datang. Jadi terjemahannya adalah sebagai berikut. Nasirun, seorang laki-laki yang menolong. Seorang ya, nasirun. Sedangkan nasironi, dua orang karena muannas musanna. Dan nasiruna, banyak laki-laki yang menolong, lebih dari dua. Nasirotun, seorang perempuan yang menolong. Nasirotani, dua orang perempuan yang menolong. Nasirotun, banyak ya, lebih dari dua perempuan yang menolong. Jika dirangkai dengan domir maka bisa sebagai berikut. Nasirun bisa dirangkai dengan huwa, anta atau ana. Contohnya jadi huwa nasirun, anta nasirun atau ana nasirun bisa dipakai. Lalu nasironi bisa untuk domir apa? Bisa untuk domir huma atau antuma ya, yang muzakkar. Nasiruna kira-kira buat apa domirnya? Domir di depannya bisa hum, antum atau nahnu ya. Hum nasiruna, antum nasiruna, dan nahnu nasiruna. Lalu kalau contoh lain di sini tidak disebutkan ya. Nah, bacakan saja. Nanti di bawahnya ada tasrifnya mungkin. Ini kita lihat contoh yang di sini dulu. Ya, tadi sampai nasirotun. Kalau nasirotun biasanya untuk apa? Perempuan. Jadi apa domir yang dipakai? Bisa ana kalau yang bicara adalah perempuan, atau anti atau hiya ya. Hiya nasirotun, anti nasirotun, atau ana nasirotun apabila yang berbicara perempuan. Lalu nasirotani ya, nasirotani bisa digunakan apa? Untuk domir huma atau antuma muannas. Sebenarnya bisa juga untuk nahnu ya, kami ya. Bisa juga nahnu. Nahnu itu bisa digunakan untuk yang dua orang atau lebih karena nahnu ya. Lalu nasirotun ya. Ini pakai domir apa? Biasanya pertama ada hunna ya, hunna nasirotun atau antunna nasirotun. Nah, juga bisa digunakan nahnu nasirotun apabila yang disebutkan itu apa? Perempuan, nahnunya itu kaminya. Nah, untuk lengkapnya adalah sebagai berikut. Jadi huwa nasirun, huma nasironi, hum nasiruna, hiya nasirotun, huma nasirotani, hunna nasirotun, anta nasirun, antuma nasironi, antum nasiruna, anti nasirotun, antuma nasirotani, antunna nasirotun, ana nasirun, nahnu nasiruna. Nah, tadi kan dijelaskan bahwasanya tasrifnya hanya 6. Tasrif isim fa'il hanya 6, tapi apabila bersambung dengan domir ya, bisa jadi seperti yang di sini tertulis di sini. Jadi bersambung dengan 14 domir ya. Selain itu isim fa'il yang bisa juga bersambung dengan domir nasab ya. Kalau tadi domir fa'il.
domir sebagai subjek. Nah, di sini juga dijelaskan isim fa'il bisa bersambung dengan domir nasab. Ada juga isim fa'il yang bersambung dengan domir nasab sebagai objek, seperti nasiruka. Ya, jadi kalau kalian sudah belajar nahwu tentang mudhof wa mudhof ilaih, ini bentuknya seperti ini. Nasiruka, ya. Nasirun ditambah domir anta. Nasirunnya berubah tanwinnya jadi nasiru, lalu domir anta ya jadi ka, domir objek. Kalian bisa lihat di halaman 36 adik kalau yang punya bukunya. Situ huwa jadi hu, huma tetap huma, hum tetap hum, hiya jadi ha, dan seterusnya. Ana jadi ya, nahnu jadi na. Nah ini anta juga, anta jadi ka, anti jadi ki. Nasiru ka, ya. Asalnya gimana? Nasirun tambah domir anta sebagai objek atau domir nasab. Nasiruka artinya yang menolongmu, ya. Yang kalau di sini yang menolongmu, yang menolong. Nasiruka, atau contoh lain di bawahnya nasiri. Ini ada nasirun tambah domir ana, ya. Nasirun kenapa di situ berubah menjadi kasroh? Karena untuk menyesuaikan domir setelahnya. Nasiri karena domir ana berubah menjadi ya ketika menjadi domir nasab. Nasiri yang menolongku. Atau contoh lain di sini ada nasiruhu. Ya. Nasirun tambah domir huwa, tambah domir huwa, jadinya nasiruhu. Nasirun tanwinnya hilang jadi nasiru, dan domir huwa jadi hu, nasiruhu. Jadi anta nasiri, engkau yang menolongku, atau ana sailuka, aku yang bertanya kepadamu. Nahnu raziquhum, kami yang memberi rezeki mereka. Antum nasiruna, kamu sekalian yang menolong kami. Ini bisa dijadikan contoh-contoh lain, ya. Nah, untuk nasiruka tadi atau nasiri, nasiruhu itu bisa tambahkan domir sebelumnya juga seperti contoh di bawah. Misalkan anta atau ana nasiruka, berarti apa maknanya? Saya yang menolongmu, ya. Atau huwa nasiruka, bisa seperti itu, ya. Ditambahkan domir fa'il di depannya, lalu sambung lagi domir nasab di akhir, ya. Mungkin itu aja, jelas sepertinya. Insyaallah kalian bisa baca-baca lagi. Kita langsung lanjut ke latihan, ya. Di sini ada 4 latihan yang harus kalian kerjakan. Insyaallah mudah seperti biasa. Karena nggak ambil semua, kalian perlu hanya menuliskan masing-masing 3, ya, dari contoh-contoh dari latihan-latihan ini. Latihan pertama, jadikanlah isim fa'il dari kalimat-kalimat berikut kemudian tasrif, ya. Dari kalimat-kalimat berikut kemudian tasrif. Di sini ana minta kalimat adalah, ya, jadikan isim fa'il lalu di tasrif. Adalah apa isim fa'ilnya, lalu ditasrifkan, ya, menjadi 6 tadi yang di atas. Lalu gofaro, dan kalimat yang ketiga yaitu abada, ya. Adalah, gofaro, abada. Jadi masing-masing ini jadikan isim fa'ilnya dulu, lalu dibuat tasrifnya yang 6, yang ada muzakkar dan muannasnya. Latihan kedua, isilah kalimat di bawah ini dengan isim. Contohnya huwa sholihun, ya. Huwa sholihun. Ini kalian bebas mengisi apa aja. Nah, untuk Afwan, ya, untuk yang latihan kedua ini mungkin di kalian tuliskan semua karena mudah, ya.
tinggal ditambahkan kalimat. Contoh huwa solihun. Nah ini sudah ada solih, kalian bisa tambahkan aja, samakan aja seperti contoh. Misalkan ana solihun anta atau anti ya, solihatun dan seterusnya. Nanti disesuaikan antum apa menggunakan kata solih. Ini semuanya ya diisi dari ana sampai 9 kata ini untuk latihan kedua. Ana, anta, antum, antuna, hum, hunna, huma, hiya, dan anti. Itu dikerjakan semua. Nomor 1 hanya 3, nomor 2 kerjakan semua. Latihan 3, isilah yang kosong di bawah ini dengan isim domir yang cocok. Nah ini juga mudah ya, anak kira ini perlu dikerjakan semua. Kalau ini kebalikannya, sudah ada kata sobirun. Nah ini sobirotun, sobiruna, sobirotun, tinggal mengisi domirnya saja. Domir fa'ilnya apa yang tepat kira-kira. Kalian kerjakan semua untuk latihan 2 dan 3. Nah dikerjakan semua tadi naralat afwan ya. Kalian untuk latihan 2 dan 3 ini mudah, tinggal dicari domir yang tepat. Nah setelah itu latihan keempat, di sini ada terjemahkan kalimat di bawah ini dalam bahasa Arab. Ya, terjemahkan. Ini baru ana ambil 3 saja. Ana ambil 3, yaitu nomor A, engkau laki-laki yang puasa. Lalu F, engkaulah yang menolongku. Dan satu lagi yang D, kamu sekalian laki-laki puasa ya. Jadi A, D dan F ya. A, D dan F. Sekali lagi ana ulang latihannya. Yang pertama, jadikanlah isim fa'il dari kalimat berikut, kemudian tasrif ya. Buat isim fa'ilnya, lalu tasrifkan, yaitu adalah, ghafaro dan abada. Latihan kedua, isi kalimat di bawah ini dengan isim. Sini kasih solih ya. Lalu sesuaikan dengan domir di bawah ini. Latihan ketiga, isilah yang kosong di bawah ini dengan isim domir yang cocok. Contoh huwa sobirun. Nah tinggal diganti sobirotun menggunakan domir apa. Latihan keempat, terjemahkan kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Arab. Tadi ana minta 3 soal saja, yaitu yang A, D dan F ya. A, D dan F. Oke. Yang terakhir insyaallah ini isim fa'il dengan pola fa'il ya. Isim fa'il dengan pola fa'il, karena di awal tadi dijelaskan ada bentuk fa'il dan fa'il. Nah, ini penjelasan tentang pola atau wazan fa'il. Isim fa'il dari bab fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu tadi ya, seperti kaburo yakburu, jamula yajmulu, qaruba yakrubu. Itu biasanya menjelaskan tentang sifat ya. Kebanyakannya atas pola fa'il ya, kayak tadi kaburo jadi kabir, jamula jadi jamil. Seperti karuma, di sini ada contoh karuma jadi karim. Karim itu sifat ya, dermawan atau mulia ya. Karuma jadi karim isim fa'ilnya. Atau contoh lain azuma, agung, tinggi ya. Azim jadi azim. Atau contoh lain di sini ada du'ufa jadi dhaif, ba'uda ba'id, qaruba qarib, apalagi dan seterusnya. Sini ada contoh lain kaburo kabir, soguro sogir, nah jamula jamil, seperti itu. Tetapi ada juga dengan pola fa'il, walaupun dia dari wazan fa'ula yaf'ulu, tapi ada juga beberapa yang menggunakan wazan
fa'il, bukan fa'il. Contohnya di sini ada fadula. Secara asal tadi ya, fa'ula yaf'ulu, atau sini fadula yafdulu, harusnya menjadi apa? Fadil. Fadil. Tapi di sini apa? Kenyataannya dia menjadi wazan fa'il, yaitu jadi fadil. Atau contoh lain tohuro. Tohuro jadi tohir. Soluha jadi solih. Kamula menjadi kamil ya, ditambahan tadi. Jadi mungkin itu aja dari ana untuk hari ini. Kita cukupkan. Aktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.